Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan di part 3 tentang perjuangan Rasulullah SAW di Mekah. Jadi, saya lanjutkan. Perjanjian Aqabah itu muncul ya sini karena Nabi kesulitan untuk berdakwah di Mekah. Akhirnya beliau mendatangi keluarganya, yaitu di Yasrib ya, di Madinah. Ya, beliau punya keluarga jauh dari keluarga kakeknya ya, Abdul Muthalib di Yasrib. Itu kemudian nanti di Madinah inilah kemenangan besar diperoleh oleh Nabi. Dari situ kemudian Nabi punya strategi bahwa orang-orang Rastrib yang kemudian berziarah ke Mekah didatangi, dan pada waktu itu ada 12 orang, kemudian mereka melakukan perjanjian Aqabah pertama. Ya, ini bisa kalian lihat di halaman 79 ya. Pada perjanjian Aqabah ini berjanji kepada Nabi ya, tidak menyekutukan Tuhan, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak, tidak mengumpat dan memfitnah, baik di depan atau di belakang. Jangan menolak berbuat kebaikan. Siapa mematuhi semua itu akan mendapat pahala surga, dan kalau ada yang melanggar, persoalannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Perjanjian Aqabah pertama diikuti oleh 12 orang Yasrib pada waktu itu yang sedang berziarah ke Mekah. Selanjutnya bisa kalian baca sendiri. Lanjutlah 75 orang yang kemudian datang ke gelombang ziarah berikutnya pada waktu tahun 622 Masehi, yang muncullah perjanjian Aqabah kedua. Perjanjian Aqabah pertama itu tentang keimanan, tentang akhlak mulia itu ya. Dilanjutkan perjanjian Aqabah kedua ini ditambahi lagi, yaitu berikrar untuk setia di waktu suka dan duka, bahagia atau sengsara ya. Untuk selalu kemudian berada di jalan Allah SWT, tidak gentar terhadap ejekan dan celaan siapapun, terutama dari orang-orang yang benci dengan Nabi Muhammad dan benci kepada Islam pada waktu itu. Ya. Lanjut. Hal itu kemudian tetap terjadi intimidasi dari kaum kafir Quraisy, sehingga Nabi melakukan hijrah pertama ke Abyssinia 15 orang, kemudian diikuti menjadi 80 orang ya. Nih. Baik laki-laki ataupun perempuan pada waktu itu. Ini adalah kisah hijrah ke Abyssinia, bisa kalian baca sendiri ya. Di halaman 80 dan 81. Dan hijrah Abyssinia ini tidak kemudian menjadi hijrah pertama dan terakhir, tapi kemudian peristiwa Aqabah 1 dan 2 diketahui oleh kafir Quraisy, sehingga mau tidak mau Nabi Muhammad harus hijrah ke Madinah secara besar-besaran. Yang kurang lebih pada waktu itu adalah sekitar 150 orang berangkat ke Yasrib, Madinah ya. Yang di situ menjadi hijrah terakhir Nabi dan hijrah yang paling sukses yang dilakukan oleh Nabi. Kenapa? Karena orang Madinah, orang Yasrib pada waktu itu sangat merindukan kedatangan Nabi Muhammad, sehingga kota Yasrib diganti dengan nama Madinatun Nabi atau Madinatun Munawwaroh, kota yang bercahaya. Dan di sana mereka disambut oleh orang-orang Ansor. Kaum Muhajirin disambut oleh orang-orang Ansor. Muhajirin itu adalah kaum yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kaum Ansor itu adalah Nasoro yang suruh, Nasron. Orang yang menolong
Nah, orang Ansor ini adalah orang-orang Madinah yang menyambut Nabi, yang menolong Nabi beserta para pengikutnya yang dari Mekah, kaum Muhajirin, memberikan tempat tinggal, memberikan penghidupan, memberikan makanan dan lain sebagainya untuk kemudian menopang kehidupan orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah. Itu ya. Dan pada saat itu pula Nabi mendapatkan kesuksesan di Madinah. Baik. Selanjutnya di halaman 82, perilaku mulia apa sih yang kemudian yang bisa kita dapatkan dari cerita di atas tentang perjuangan Nabi? Yaitu kita bisa lihat bahwa Nabi memiliki sifat tangguh, ya. Tangguh untuk memberantas kemusyrikan, ya. Ini perilaku mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah. Selain sikap tangguh, nah di sini sikap tangguh ini dibagi lagi, bisa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, sekolah maupun masyarakat. Menggunakan waktu untuk belajar sungguh-sungguh, kemudian yang kedua terus-menerus mencoba sesuatu yang solusi untuk mengatasinya jika sebuah masalah. Yang ketiga, melaksanakan peraturan sekolah dengan disiplin dan tanggung jawab. Kemudian yang keempat, bertakwa dengan penuh keikhlasan. Yang kelima, tidak putus asa ketika meraih kegagalan. Ya, selalu optimis dan percaya diri bahwa itu bisa kamu dapatkan cita-cita itu. Kemudian yang kedua, memiliki jiwa berkorban. Nabi Muhammad itu berkorban harta, benda, jiwa, mental, semuanya dikorbankan untuk perjuangan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk memperkenalkan Islam, mendakwahkan Islam, ya. Punya harta banyak, berbisnis, berdagang, semuanya kemudian dihibahkan untuk kepentingan berdakwah pada saat itu. Sini ada gambarnya untuk kita bisa tiru. Yang di sini gambarnya adalah berkurban, daging kurban untuk kemudian dibagikan ke masyarakat miskin. Itu pun sama, rela berkorban. Di sini bisa kalian lihat salah satu cara untuk berkorban adalah menyisihkan waktu sebaik mungkin untuk kegiatan bermanfaat. Yang kedua, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, menyisihkan sebagian harta untuk membantu orang lain dan yang membutuhkan. Itu ya. Kesimpulan dari perilaku mulia yang bisa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Baik, itu mungkin yang bisa saya simpulkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ya. Bisa kalian baca tadi yang belum sempat dibacakan. Karena ini adalah daring singkat padat jelas di part 3 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk mempelajari karena sebentar lagi penilaian akhir semester. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.